Halo teman-teman, semangat selalu dan jangan lupa bahagia. Kali ini P7 akan mereview sebuah film horor yang berjudul The Cellar tahun 2022. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang pindah ke rumah baru mereka yang sangat besar. Anak laki-laki keluarga itu yang bernama Stephen sangat senang dengan rumah barunya. Berbeda dengan kakaknya yang bernama Ellie yang tidak suka dengan kepindahan mereka ke sana. Ketika mereka memeriksa ruang bawah tanah di rumah baru mereka melihat ruangan yang cukup berdebu. Dan ketika mereka keluar dari ruangan bawah tanah, tiba-tiba Ellie terkunci secara misterius. Ellie mulai panik, terutama ketika dia merasakan seperti ada makhluk lain di ruang bawah tanah itu. Ayahnya yang bernama Brian berusaha membuka pintu menggunakan kunci cadangan dan berhasil. Ellie yang sangat galau dengan kepindahannya dihampiri oleh ibunya yang bernama Keira. Keira mengatakan jika nanti malam Keira dan Brian harus menghadiri rapat penting di kantornya. Dan Keira meminta Ellie untuk menjaga Stephen di rumah. Malam harinya, Ellie dan Stephen menemukan sebuah gramofon tua. Mereka pun menyalakan gramofon itu dan terdengar seorang pria yang menjelaskan sebuah rumus atau persamaan matematika. Beberapa lama kemudian, Ellie yang belum mengantuk menonton sebuah film. Tiba-tiba, semua listrik rumah padam. Ellie segera menelpon ibunya. Keira meminta Ellie untuk menyalakan saklar listrik di ruang bawah tanah. Tentu saja, Ellie menolak karena takut. Namun, Keira meyakinkan Ellie bahwa di ruang bawah tanah tak ada apa-apa. Keira menyuruh Ellie untuk berhitung 1-10 sesuai urutan anak tangga di ruang bawah tanah agar Ellie tidak takut. Ellie mulai berhitung sambil menahan rasa takutnya. Sementara itu, Keira yang masih terhubung via telepon merasa aneh mendengar putrinya itu yang terus-menerus menghitung melebihi angka 10. Tak lama kemudian, Keira dan Brian pun pulang ke rumah. Sesampainya di sana, mereka tak menemukan Ellie dimanapun. Keesokan harinya, pencarian kembali dilakukan, namun hasilnya nihil. Ellie hilang entah kemana. Keira merasa bersalah dan sangat terpukul dengan hilangnya Ellie. Beberapa hari kemudian, setelah menjemput Stephen dari sekolahnya, Keira mampir ke kantor polisi menanyakan kasus putrinya yang hilang. Detektif yang bertugas mengatakan jika Ellie dibully di media sosialnya dan kemungkinan Ellie kabur dari rumah. Keira terkejut mendengarnya. Keira yakin jika putrinya tidak kabur dari rumah. Keira dan Stephen pun pulang ke rumah. Sesampainya di sana, Keira baru menyadari jika di bagian depan rumahnya terdapat tulisan Solpe et Coagula. Keira mulai mencari petunjuk tentang kalimat itu dan mendapat informasi kimia yang artinya peleburan dan pembentukan kembali suatu objek.
Dengan tekad yang kuat untuk menemukan Ellie, Keira pun pergi ke ruang bawah tanah dan menemukan tulisan di bawah tangga ruang bawah tanah seperti sebuah rumus kimia. Keira terkejut ketika melihat banyak sekali gambar tengkorak berwarna merah yang hanya terlihat menggunakan sinar ultraviolet. Malam harinya, Keira mencoba menelpon ke nomor Ellie, namun hanya tersambung pada pesan suara. Tiba-tiba, Keira mendengar suara Ellie menghitung. Keira mencari-cari asal suara itu. Sesampainya di ruang bawah tanah, Keira tak menemukan siapapun di sana. Keesokan harinya, Keira memberitahukan simbol-simbol aneh di rumah itu pada Brian. Namun Brian tak terlalu menggubrisnya. Keira pun memotret simbol-simbol aneh di setiap pintu di rumahnya dan meminta bantuan Erika untuk memeriksanya. Tak lama kemudian, Erika mengatakan jika simbol itu berasal dari bahasa Ibrani dan jika digabungkan membentuk kata Leviathan. Singkat cerita, Keira yang sudah berada di rumah penasaran menyalakan gramofon tua yang ditemukan Ellie dan Stephen. Anehnya, Stephen yang berada di ruangan lain tiba-tiba mulai berhitung dan berjalan menuju ruangan yang gelap. Keira yang mendengar Stephen berhitung mematikan gramofon dan segera menghentikan Stephen. Malam harinya, listrik rumah kembali mati. Bersamaan dengan itu, Keira mendengar Stephen berteriak minta tolong dari dalam ruang bawah tanah. Keira segera mengintip lubang kunci karena pintu terkunci. Keira melihat sosok misterius yang menyeramkan. Stephen kemudian muncul dari belakang dan pintu ruang bawah tanah tiba-tiba terbuka sendiri dan lampu rumah kembali menyala. Karena penasaran, Keira masuk ke ruang bawah tanah. Tiba-tiba, pintu ruang bawah tanah kembali terkunci. Stephen mencoba membukanya namun tidak berhasil. Sementara itu, Keira yang terkunci merasakan ada sesuatu yang datang menghampirinya. Saat Keira mulai ketakutan, Brian datang dan membuka pintu ruang bawah tanah. Suatu hari, Keira mendatangi Dr. Remy Ponnet, seorang dosen matematika. Keira menanyakan arti dari rumus persamaan matematika yang ia temukan di ruang bawah tanah. Dr. Remy pun terkejut melihatnya. Rumus tersebut berkaitan dengan pertukaran antara dimensi, bahkan banyak dimensi. Singkat cerita, ketika Keira berada di rumahnya, Dr. Remy menelpon dan menginformasikan jika ada rumah di Belgia yang memiliki ukiran rumus yang sama dengan rumah yang Keira tempati. Dan semua penghuni di rumah Belgia menghilang secara misterius. Scene beralih pada Keira yang menunjukkan rumus yang terukir di ruang bawah tanah pada Brian. Namun Brian yang tak percaya malah berusaha menghancurkan rumus itu menggunakan palu. Tiba-tiba gramofon tua di rumah itu menyala sendiri. Dan sesaat kemudian, sosok Ellie muncul di hadapan Stephen dengan wajah mengerikan. Stephen berteriak.
Kara dan Brian segera menghampiri Stephen dan menemukan ponsel Ellie di tempat Stephen melihatnya. Kini Brian pun percaya pada ucapan Kara. Beberapa hari kemudian, Kara mendatangi anak pemilik rumah yang ia beli. Satu-satunya anak sang pemilik rumah yang tak hilang karena tak menempati rumah itu. Namanya Rose, dan Rose kini usianya sudah cukup tua. Rose bercerita jika ayahnya yang seorang ilmuwan telah mendatangkan iblis yang bernama Baphomet demi kesembuhan adiknya Rose. Namun sayang, iblis itu malah menjadi malapetaka untuk keluarga Rose dan menguasai rumah itu. Di tempat lain, Brian yang sedang berada di rumah mulai meneliti setiap lambang dan rumus yang terdapat di setiap pintu rumah barunya itu. Brian pun berhasil mengetahui bahwa simbol-simbol di rumah itu membentuk pentagram Baphomet. Malam harinya, Kara pulang ke rumah. Brian segera mengajak Kara untuk mencari informasi lebih mengenai iblis yang bernama Baphomet. Kara dan Brian menyalakan gramofon tua untuk mencari informasi lebih lanjut. Tanpa mereka ketahui, Stephen yang saat itu berada di ruang bawah tanah mulai menghitung. Tak lama kemudian, Stephen diserang oleh sosok yang menyerupai Baphomet. Stephen pun berteriak, dan ketika Kara dan Brian berlari ke ruang bawah tanah, Stephen sudah menghilang. Kara mulai panik, dan tak lama kemudian Stephen kembali muncul. Brian segera menggendong dan membaringkan Stephen yang sangat demam. Ketika Kara memeriksa lebih teliti, Kara terkejut melihat simbol Baphomet sudah terukir dalam dada Stephen. Stephen pun tiba-tiba dirasuki, begitupun dengan Brian. Kara sangat ketakutan ketika Baphomet muncul ke dalam rumah. Baphomet menyerang Kara, namun Kara berhasil menghindar dan pergi ke ruang bawah tanah untuk mencari Ellie. Kara yang memasuki ruang bawah tanah kini berada di dimensi lain. Tempat itu seperti alam baka, banyak orang yang berjalan beriringan sambil menghitung. Kara segera mencari Ellie. Dan ketika dia menemukan Ellie, Kara segera mengajaknya untuk ikut. Setelah berhasil keluar dari ruang bawah tanah, Kara melihat Ellie, Brian, dan Stephen sudah tersadar. Tanpa membuang waktu, Kara segera mengajak keluarganya untuk keluar dari rumah itu. Namun tanpa disangka, yang tampak hanyalah tangga menuju ruang bawah tanah. Berbarengan dengan itu, Ellie, Brian, dan Stephen mulai berhitung kembali, dan film pun berakhir.